Suanggi hanya bisa memakan daging manusia yang merupakan orang asli Papua, sebab rasanya lebih enak daripada warga pendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Jumina Najah. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Pertama-tama sebelum lanjut, kalau video ini merupakan video pertama yang kamu tonton di channel aku, selamat datang. Jadi tiap minggu aku upload video tentang misteri, konspirasi, dan berbagai peristiwa kriminal lainnya. So, kalau kamu suka dengan topiknya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku upload video baru. Nah guys, pada kesempatan kali ini kita bakal bahas tentang salah satu legenda ilmu hitam yang paling fenomenal di tanah Papua. Apakah di antara Anda pernah mendengar cerita tentang Suanggi? Nah, sebelum kita ke cerita mistis di tanah Papua ini, saya akan mengajak kalian terlebih dahulu lebih dekat dengan provinsi terluas di Indonesia ini. Guys, Provinsi Papua sebelumnya bernama Irian Jaya yang mencakup seluruh wilayah Pulau Papua. Sejak tahun 2003 dibagi menjadi dua provinsi dengan bagian timur tetap memakai nama Papua, sedangkan bagian baratnya memakai nama Papua Barat. Papua adalah sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Australia dan merupakan bagian dari wilayah paling timur Indonesia. Sebagian besar daratan Papua masih berupa hutan belantara. Nah, tahukah Anda, Papua merupakan pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland di Denmark. Provinsi Papua merupakan salah satu provinsi terkaya di Indonesia dengan luas wilayahnya lebih 3 kali luas Pulau Jawa, ditambah jumlah penduduk yang masih sedikit dengan kekayaan alam yang begitu luar biasa, belum digali seperti hasil hutan, perkebunan, pertanian, perikanan, dan pertambangan. Daratan yang begitu luas dan masih banyak yang belum terjamah tangan manusia tentu menyisahkan banyak kisah mistis. Salah satunya cerita rakyat yang paling fenomenal yakni Suanggi. Nah, di antara kita mungkin nama Suanggi masih terdengar asing di telinga orang Indonesia pada umumnya. Namun bagi orang Indonesia bagian timur, nama tersebut begitu menakutkan. Bahkan banyak orang yang menghindari topik pembicaraan yang satu ini saat ia berkumpul bersama teman atau keluarga. Masyarakat Indonesia memang tak pernah lepas dari berbagai cerita mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Kisah-kisah horor ini pun juga berlaku di daerah paling timur Indonesia. Bila sebagian warga Indonesia takut dengan sosok seperti pocong, kuntilanak, gundurwo, dan lainnya, warga di wilayah Papua meyakini makhluk yang dijuluki Suanggi adalah sosok yang paling menyeramkan. Bahkan kisah tentang Suanggi ini pun tak boleh sembarang diceritakan. Dalam adat kepercayaan masyarakat setempat, Suanggi merupakan manusia yang menganut ilmu hitam untuk kepentingan tertentu, sebagian besar demi balas dendam. Sosok ini muncul di malam hari, awalnya menyerupai bola api. Konon ceritanya saat akan melakukan aksi pembunuhan, Suanggi mengubah dirinya menjadi bayangan dan masuk ke rumah korban. Setelah didatangi makhluk ini, korban akan mulai mengalami sakit misterius, bahkan sampai tidak bisa dideteksi ilmu medis. Karena tidak ada obat, warga itu meyakini bahwa ia meninggal dunia karena sosok Suanggi. Sosok yang satu ini sebetulnya tidak bisa dilihat secara kasat mata, kecuali oleh orang-orang tertentu. Digambarkan, Suanggi memiliki mata terang, menyala, bergigi tajam, dan aromanya seperti binatang kuskus. Konon, Suanggi hanya bisa memakan daging manusia yang merupakan orang asli Papua, sebab rasanya lebih enak daripada warga pendatang. Keberadaan Suanggi dipercaya tinggal di dalam hutan, meski ada juga yang berbaur dengan warga. Nah, tadi disebutkan bahwa Suanggi itu adalah jelmaan dari manusia. Lalu bagaimana proses seorang manusia menjadi Suanggi? Konon kabarnya, perubahan manusia menjadi wujud Suanggi dilalui dengan proses yang panjang. Misalnya, sang Suanggi harus memakan daun khusus yang hingga saat ini tidak pernah ada yang tahu betul apa namanya. Bahkan, proses untuk menjadi Suanggi diharuskan menyediakan tumbal dari keturunan atau keluarganya sendiri. Nah, selain itu, mayat korban
ulah Swangi biasa dimakan oleh Swangi ini untuk menambah ilmu mereka. Misalnya, Swangi akan makan isi perut korban dan sebagainya. Ciri-ciri Swangi memang sulit dilihat secara kasat mata. Kebanyakan Swangi hanya keluar di malam hari. Biasanya warga yang juga memiliki ilmu yang sangat tinggi dapat melihat Swangi dengan ciri-ciri mata terang menyala. Berbeda dengan manusia pada umumnya. Ada pula yang mengatakan jika tercium aroma binatang kuskus, maka Swangi ada di sekitar mereka. Ilmu Swangi pun sangat berbahaya. Jika manusia yang mendalami ilmu tersebut tidak bisa melaksanakan salah satu syarat yang diajukan, ia bisa mengalami gangguan jiwa. Nah, berikut adalah salah satu kesaksian warga Papua terkait ilmu Swangi yang ia akui hampir ditekuni keluarganya. Sebut saja namanya Wopi, masyarakat asal Ansus, Yapen, Papua. Ia mengatakan Swangi sempat menjadi salah satu ilmu yang hampir ditekuni oleh keluarganya. Wopi menceritakan bahwa akibat ilmu Swangi itu, keluarganya semuanya berpisah, bahkan kakeknya yang hampir menjadi Swangi. Ia menambahkan Swangi pun dapat dikenali dari beberapa pantangan. Misalnya, Swangi anti terhadap jeruk purut, ikan bibi, Swangi juga takut dengan koral laut. Nah, biasanya jika Swangi menemui benda-benda tersebut, ia langsung beringas dan jahat. Wopi juga menyebutkan Swangi hidup secara normal layaknya manusia. Namun, Swangi juga melakukan aksi yang diyakini memang kebanyakan membunuh orang. Bahkan kadang, Swangi sengaja meminta bayaran baik berupa uang ataupun piring gantung bagi yang menekuninya. Yopi mengatakan di Kabupaten Kepulauan Yapen ada beberapa wilayah yang masih ditakuti warga untuk berkunjung karena ilmu Swangi yang masih sangat kental. Pada dasarnya Swangi tidak ganggu orang. Swangi bisa membunuh seseorang jika ada manusia yang memerintah. Nah, cerita ini lebih menarik karena Yopi juga menceritakan bahwa di kampung Yapen Timur terkenal sebuah kisah ada seorang pemuda meninggal dengan alat kelaminnya yang lenyap. Masyarakat beranggapan bahwa Swangi telah membunuhnya lalu mengambil salah satu organ dari pemuda tersebut. Nah, cerita ini lebih menarik karena ditambahkan oleh kesaksian dari tim ekspedisi jurnalis di Papua. Ketua tim pemandu ekspedisi yang bernama Henry Chus pada tahun 2015 berbagi banyak cerita pengalamannya dengan orang Papua, khususnya mereka yang tinggal di pedalaman, seperti dari desa Sungapa dan Ugimba. Tak ayal, dirinya sudah sejak tahun 2013 menjadi pemandu bagi para pendaki yang mau mendaki puncak Karstens dan sudah akrab oleh masyarakat di sana. Henry Chus ini mengatakan bahwa mereka, dalam hal ini orang Papua, takut dengan setan. Karena ia pernah iseng bercerita tentang setan lalu ditegur karena jangan sampai nanti Swangi datang. Tak hanya di tanah Papua, nama Swangi juga terkenal di Maluku. Sumber lain juga menyebutkan Swangi sering diidentikan dengan dukun jahat yang biasanya melancarkan santet bagi orang-orang yang tak disukainya. Dalam hal ini, Swangi diyakini sebagai roh jahat pada seseorang yang memiliki kekuatan magis yang menyebabkan berbagai penyakit. Nah, Swangi di Maluku sering diidentikan dengan penyihir atau dukun jahat atau bahkan kanibal. Jika seseorang dituduhkan sebagai Swangi, maka akan berakibat fatal. Bagi mereka yang diduga terbukti menjadi Swangi, ia akan dibunuh dan mayat mereka akan dibuang ke laut. Sesungguhnya ada begitu banyak pandangan dan nama terkait Swangi. Di tanah Maluku, Swangi lebih dikenal dengan nama Suwangi. Ia digambarkan sebagai seorang perempuan berkekuatan magis atau semacam hantu yang berhati dengki. Dalam pengembaraannya di Maluku dan Halmahera, hantu ini sering beraksi pada saat tengah malam. Untuk orang Maluku, Swangi terkenal dengan ritual mistik, yakni menari di tengah bulan purnama. Orang Manggarai sendiri memakai kata Swangi untuk membedakan dari iblis atau roh jahat. Swangi bisa merasuki siapa saja tanpa pandang bulu. Korban yang dirasuki akan meninggal dengan cara-cara yang kadangkala tidak masuk akal. Ada yang sakit tanpa penyakit yang jelas, ada pula yang mengalami gangguan jiwa, depresi hingga akhirnya meninggal dalam situasi yang tak wajar.
Tidak cukup banyak data yang akurat yang bisa saya kumpulkan untuk mencari tahu asal-muasal Swangi ini. Namun setidaknya Swangi ini masih berhubungan erat dengan iblis atau roh jahat. Swangi lebih dihubungkan dengan seorang tukang sihir. Bisa dikatakan Swangi adalah setan yang bersekutu dengan manusia. Roh jelmaan itulah yang belakangan dianggap sebagai Swangi. Itu berarti istilah Swangi sendiri mesti dilepas pisahkan dari istilah setan atau roh jahat. Walaupun pada dasarnya cara kerja roh jahat tak bisa dilepaskan dari manusia. Swangi umumnya hanya dikenal di Indonesia Timur seperti Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Nah, di Maluku Utara, tepatnya di Tobelo, asal-usul Swangi diceritakan merupakan jelmaan arwah perempuan jahat. Rohnya berwujud perempuan cantik. Pada Februari 2004, Swangi menghantui wilayah Tobelo selama sekitar 2 bulan. Swangi ini berwujud wanita cantik yang akan mengincar pria hidung berang. Dia, dalam hal ini Swangi, melancarkan serangannya dengan menggoda para pria hidung belang, dan saat pria tersebut terjerat dan ingin melakukan hubungan intim, Swangi akan menyerang dan menghabiskan alat kelaminnya. Hadiran Swangi memberikan aroma mistik yang menakutkan bagi masyarakat Tobelo dan beberapa tempat di Maluku Utara. Masyarakat setempat saat itu enggan untuk keluar rumah, terlebih jika hari sudah larut. Nah, cerita hantu perempuan ini kisahnya mirip sekali dengan kisah hantu mesum Kandole. Kisahnya sudah saya ceritakan beberapa waktu lalu. Kalau kalian penasaran bisa langsung cek playlist di video saya. Nah, ada juga nih yang mengaitkan asal-usul sosok Swangi dengan wanita tua yang dengki terhadap masyarakat di sekelilingnya. Diceritakan tahun 1895 di sebuah kampung di Nangaroro, Nagekeo, NTT, hiduplah seorang nenek yang sangat cantik dan rupawan. Namun sayang seribu sayang, di balik kecantikan wajahnya ada tersembunyi satu sifat dengki di hatinya. Ia selalu merasa iri dan jengkel dengan warga sekitarnya. Suatu hari nih, ada seorang bapak sekaligus tetangganya yang memancing kemudian mendapatkan banyak ikan. Nah, pada saat itu juga hatinya mulai iri terhadap bapak tersebut. Akhirnya dia mencari cara agar bapak tersebut tidak akan mendapatkan ikan sama sekali. Tidak kehabisan akal, dia pun pergi ke hutan dan menyembah sebuah pohon yang amat besar selama 40 hari agar mendapatkan ilmu sihir dari penunggu pohon tersebut. Akhirnya usaha yang ia lakukan itu berhasil. Saat ia mau bergegas pulang, dia mendengar suara dari pohon itu yang mengatakan, "Pulanglah ke rumahmu pada saat malam, nanti rohmu harus keluar." Kata pohon itu dan dia pun menjawab baik. Dan ia pun pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tingkah lakunya mulai aneh. Tatapan matanya pun kemerah-merahan bagaikan iblis. Malam pun tiba. Saat semua warga tertidur, ia mempraktekkan ilmu sihir yang didapatkan dari hutan. Saat ia mempraktekkan ilmu sihirnya, tiba-tiba lehernya dikoyak, dicekik. Dia pun berteriak kesakitan. Akhirnya semua warga terbangun dan pergi ke rumahnya untuk melihat kondisi nenek tersebut. Sesampainya warga di rumah nenek, warga pun melihat nenek tersebut mati secara mengenaskan. Seorang warga mengatakan bahwa nenek tersebut telah belajar ilmu sihir lalu salah mempraktekannya. Warga sepakat memberi nama nenek tersebut sebagai Swangi. Dari sinilah masyarakat mulai mengenal istilah Swangi yang diyakini roh nenek tersebut akan bergentayangan mencari mangsa di malam hari seperti yang dikatakan pohon besar yang disembahnya. Nah guys, terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Akhir kata, saya mau bertanya, apakah kalian percaya bahwa Swangi benar-benar ada? Apakah Anda pernah mendengar kisah ini sebelumnya atau bahkan Anda mengetahui ada kerabat Anda yang mempraktekkan ilmu yang satu ini? Kalian bisa banget request kisah-kisah mistis kota mana lagi yang kalian mau aku bawakan. Kalian bisa DM saya di Instagram atau tulis saja di kolom komentar. Nah, supaya lebih akrab kita bisa berteman di sosial media, saya ada di Instagram dengan nama Jumina_Naja
Terakhir, kalau kamu suka dengan videonya, please banget bantu aku dengan cara subscribe dan nyalain notifikasinya supaya kamu tahu kalau aku update video baru. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa bahagia. See you.